Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah dari kelas 12I absen 33. Di video kali ini saya akan memberikan materi dan menjelaskan materi SKI mengenai situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam secara singkat. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan dulu kok bisa saya kurang memahami materi ini, karena informasinya itu tersebar di berbagai sumber dan mencakup berbagai aspek, mulai dari sosial, politik, sampai kepercayaan. Dan saat itu waktunya itu mepet saat ujian gitu, jadinya saking banyaknya saya kurang mendalami materi ini. Tapi setelah saya rangkum ulang dengan PPT, alurnya itu jelas dan sangat mudah dipahami. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan materi yang sudah saya rangkum secara jelas. Kita mulai ya. Sebelum Islam datang pada abad ke-15 dan ke-16, masyarakat Nusantara mengalami berbagai perubahan sosial, budaya, dan politik. Saat itu kerajaan Hindu-Buddha masih berjaya, namun perlahan digantikan oleh kerajaan Islam. Kondisi sebelum masuknya Islam dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, letak geografis. Indonesia berada di wilayah tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau, yang memengaruhi aktivitas pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Posisi Indonesia sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional antara Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa. Kondisi ini mempercepat perkembangan ekonomi dan memungkinkan interaksi budaya. Yang kedua, keyakinan atau kepercayaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia menganut berbagai agama dan kepercayaan. Contohnya, yang pertama itu adalah Hindu-Buddha yang berkembang pesat pada masa kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Buktinya, peninggalannya adalah berupa candi prasasti dan kitab-kitab kuno. Agama ini menekankan pemujaan kepada dewa-dewa, patung-patung, atau roh gitu. Agama asli yang kedua adalah agama asli, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh yang menempati benda seperti pohon, batu, dan sungai. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan ini lebih dominan di daerah yang tidak terpengaruh Hindu-Buddha. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan sudah berkembang sejak masa Kutai dan Tarumanegara. Pada masa Sriwijaya, struktur pemerintahan semakin jelas melalui berbagai prasasti, yaitu membahas keputusan raja. Pada masa Majapahit, terdapat sumber sejarah penting seperti yang pertama adalah Nagakertagama, yang kedua adalah Paraton, yang berisi gambaran lengkap tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini menjadi fondasi awal perkembangan pemerintahan sebelum hadirnya kerajaan Islam. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Seperti contohnya pertama adalah pertanian. Pertanian adalah sumber ekonomi utama masyarakat Nusantara. Daerah pedalaman bersifat agraris dan tertutup. Yang kedua adalah perdagangan. Masyarakat melakukan aktivitas perdagangan menggunakan jalur darat dan laut. Barang-barang dagangannya meliputi hasil alam, rempah, keramik, logam, kain tenun, dan lain-lain. Indonesia menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara karena letaknya sangat strategis. Yang ketiga, industri dan kerajinan. Industri dan kerajinan sudah berkembang di bidang industri seperti pertukangan, perbuatan perhiasan, dan kerajinan. Yang kelima adalah sastra dan kesenian. Karya sastra berkembang pesat terutama pada masa Hindu-Buddha. Contohnya beberapa kitab yang terkenal adalah kitab Mahabharata, Ramayana, Nagakertagama, Sutasama, sama Arjunawiwaha, dan banyak cerita India yang diadaptasi ke dalam budaya Jawa dan Nusantara. Makanya cerita India itu kayak mirip-mirip gitu sama Jawa. Naskah ini menjadi bukti-bukti tingkat peradaban tinggi sebelum datangnya Islam. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang materi SKI ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dan mohon maaf jika ada kurang jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.